Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Kautsar, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dari rumah ke masjid ini, pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah ba'da sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita yang lain, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kajian kita dilanjut. Kita masuk ke ayat berapa, Pak? 40 39 ayat 39 surat Al-Baqarah. Udah jauh ya, ayat 29. Baik, Quran surat yang kedua ayat 39 39 maaf ya, 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa tadarus 4 ayat. Ayat 39 sampai ayat 42. Pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu, kita sudah membahas tentang Nabi Adam alaihi salam, kemudian Hawa, iblis, dan juga ular, di mana mereka
empat-empatnya diturunkan oleh Allah ke bumi, dan di antara mereka ya, itu akan menjadi musuh satu dengan yang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jika ingin kehidupan di bumi ini bisa mendapatkan keamanan, kebahagiaan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah petunjuk yang diberikan Allah kepada manusia. Sehingga kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Apabila datang kepada kalian dariku berupa hudan, kata Allah, maka siapa yang mengikuti petunjuk itu, maka dia tidak akan ada kekhawatiran dan juga tidak akan ada istilah bersedih hati. Itu karena berpegang kepada petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadilu abada, kitaballahi wa sunnatar rasuli. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya kata Nabi, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu pegangan tersebut? Pertama adalah kitab Allah, yang kedua adalah sunnah Rasul. Maka Bapak Ibu, dari ayat yang kemarin kita bahas, tentunya kita harus punya keinginan keras ya, bagaimana kita bisa berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi hidup kita, tentu harus ikut tahapan-tahapannya. Pertama, kita harus membaca Al-Quran. Kedua, harus memahami. Ketiga, setelah paham, barulah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di kita kadangkala ya, fungsi ini kadang tidak dilaksanakan dengan baik. Sehingga kalau fungsi ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka yang terjadi Al-Quran itu nanti dijadikan apa? Ya, dijadikan jimat, dijadikan hiasan dan lain sebagainya, sehingga tidak berfungsi secara fungsi yang memang diberikan kepada manusia. Inilah Bapak Ibu. Kemudian pada pertemuan kali ini kita masuk ke Quran surat Al-Baqarah ayat 39. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kadzabu, sudah kafir dia juga mendustakan, bi ayatina, ayat-ayat kami, kata Allah, ulaika ashabun nar, maka mereka itu si kafir tambah lagi mendustakan ayat-ayat kami, dia akan menjadi ahli neraka. Ashabun nar, temannya neraka. Nah, hum fiha khalidun, dan di nerakanya itu apa? Khalid, dia kekal di dalamnya. Nah, kalau sudah kekal Pak, nauzubillah di sini ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok mereka bisa kekal? Ternyata di situ yang membuat mereka masuk neraka ada dua hal. Pertama adalah dia kafir. Kafir itu secara bahasa artinya apa sih Pak? Menutupi. Kalau misalkan pintunya tuh maftuh, terbuka, kafir pintu. Itu kafir pintu, tutup pintu. Karena kafir ini kebiasaan para petani ya, habis menanam biji tanaman kemudian ditutup. Kafir ya, bahasa itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah kafir itu apa? Ya dia tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal tadi disebutkan, siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan ada hidup di dunia ini rasa kekhawatiran.
Tambah lagi dia tidak akan ada kesedihan. Jadi kalau orang itu hidupnya berdasarkan petunjuk Allah, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti petunjuk agama ini, niscaya kehidupannya itu akan tenang, Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi siapa yang beriman, bertakwa, orang bertakwa itu salah satunya apa? Dia menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk di awal ayat ya. Jadi alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, jadi orang yang bertakwa lah yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Berarti kalau orang tidak takut kepada Allah, ya bagaimana dia mau ngaji, mau membaca Al-Qur'an, mau menjalankan ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam agama ini. Nah, maka orang-orang yang seperti itu disebutnya apa? Kafaru. Mereka itu kafir. Jadi kalau kita mah Pak, kalau kita nih nggak boleh ngomong ke orang. Kalau kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah. Yang membedakan antara muslim dengan kafir, muslim dengan non muslim, itu adalah meninggalkan sholat. Kalau seorang muslim kemudian dia meninggalkan sholat yang wajib itu, maka dia faqad kafar. Kata Nabi, dia itu kafir. Tapi boleh nggak kita ngomong sama orang yang nggak sholat, kafir gitu kan? Bahaya itu, nggak boleh. Ini adalah khobar ya, bahwasanya orang yang tidak mau melaksanakan agama ini, tidak mau melaksanakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidupnya pengen bebas, tidak mau diatur sama agama, ya sebetulnya orang ini apa namanya? Kafir ya. Nah, tambah lagi selain kafir ada lagi sifat lain. Wa kadzabu. Mereka juga mendustakan. Kenapa mendustakan? Dia itu tahu karena sudah muslim kan? Orang kalau sudah muslim, kalau ditanya apa, mohon maaf, anta muslim, nah, ana muslim, ya saya muslim. Kok nggak sholat? Wah itu mah urusan pribadi saya. Enak kan jawabannya? Coba kalau udah ngomong begitu, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau kita paksa, wih ini hak asasi manusia katanya. Nah makanya karena kita tidak bisa memaksa, kecuali di zaman dulu ya. Nah, kalau di zaman Nabi itu, ya kalau orang sudah meninggalkan sholat itu ada hukumannya tegas. Kalau di kita di Indonesia enggak, ya enggak. Nah, maka disinilah walaupun kita di dunia ini tidak ada yang memaksa untuk kita ini sholat, atau kalau nggak sholat di penjara gitu kan sadis amat gitu ya. Nah tapi kata Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kalian tenang meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim, bahkan dia jelas-jelas mendustakan ayat-ayat Allah, tapi tetap tenang hidupnya, tidak ada yang menghukum dan sebagainya. Tapi ingat kata Allah, ulaika ashabun nar. Jadi mereka itu sebetulnya sedang ditunggu. Kalau mati sudah punya tempatnya di neraka. Nah nanti kalau kita kasih tahu, kamu kalau nggak sholat masuk neraka, biarinlah, banyakan ini di neraka katanya. Ya, jadi kalau banyakan mah nggak terlalu takut katanya masuk neraka. Makanya kalau ada orang diajak sholat, ngomongnya gimana Pak? Ayo sholat, salamin aja, salamin. Atau absenin aja saya katanya. Nah ini artinya sudah betul-betul mendustakan ya. Maka karena mereka kafir tersebut dalam hidupnya, bahkan tidak sempat dia bertobat kepada Allah, terus dilakukan ya, dia mendustakan ayat-ayat Allah sampai dia mati, maka masuk nerakanya pun karena dia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan mendustakan ayat-ayat Allah, maka masuk nerakanya pun apa? Khalidina fiha. Dia kekal pula di neraka. Kenapa kekal? Ya nggak ada takut-takutnya waktu hidup, nggak ada mau istilah pengen tobat gitu kan?
Ada istilah, kirain mah semakin tua mau tunduk gitu kan. Tapi ternyata kalau orang sudah kafir hatinya, tambah lagi dia mendustakan, ya sudah, tambah tua tambah jadi. Kalau diingatkan, apalagi yang memperingatkannya yang masih muda, Allah, belum apa bahasanya Pak? Bahasa anak sekarang itu, wis dah, ulah sok ilu campur, hihi guys ya masih can lurus cina. Udah kalau udah ngomong begitu udah selesai urusan ya. Oke. Nah inilah maka orang-orang yang kafir yang tidak mau mengindahkan ayat-ayat Allah, ternyata dia pun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk neraka, dan masuk nerakanya pun kekal di dalamnya. Nauzubillah. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Bapak Ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Bani Israel. Israel ya. Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Hai Bani Israel, udzkuru, ingatlah oleh kalian. Apa yang diingat? Nikmati allati an'amtu 'alaikum. Nikmat-nikmatku yang telah diberikan kepada kalian. Bapak Ibu fokus kepada apa? Kata serunya. Hai Bani Israel. Israel ini siapa? Israel itu adalah Nabi Yakub. Pernah dengar Pak Nabi Yakub? Nabi Yakub ini anaknya siapa? Naik ke atas Ishak. Ishak itu naik ke atas anaknya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya dua anak yang jadi nabi. Yang pertama adalah Ismail, yang kedua adalah Ishak. Dari Ishak menurunkan Yakub, dari Yakub menurunkan 12 Bani Israel. Termasuk di dalamnya dari 12 Bani Israel itu ada yang menjadi nabi, namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi orang-orang dulu itu Pak, anaknya banyak-banyak ya. Anaknya banyak, 12 anak laki-laki tambah 1 anak perempuan. Cuman nggak masuk bahasa ininya, yang muncul itu namanya anak-anak laki-laki saja. Ya. Nah, Nabi Yakub ini adalah keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Yakub, dia ini ada yang mengatakan dia itu adalah kembar ya. Ada namanya, kembar. Nah, Nabi Yakub ini kemudian dia punya istri dari anak pamannya namanya Laban. Nah, namanya agak susah lah. Si Lea sama siapa tuh lah. Namanya pokoknya ada 2 ya. Nah, dari 2 istri kemudian ditambah 2 budak. Jadi istrinya punya masing-masing 1 budak, Pak. Nah, si Rahel nih anak kedua dari Laban. Yang satunya si Lea atau siapa namanya lah. Lea sama Rahel. Terus si Nabi Yakub itu sukanya sama si Rahel, anak kedua. Pamannya itu Laban punya anak 2 perempuan semua, Pak. Lea sama si Rahel. Nah, si Nabi Yakub ini sukanya sama Rahel. Kemudian kalau kamu suka sama anak saya, kata kata Laban, ya kamu menggembala dulu deh. Berapa tuh, 6 atau 7 tahun. Menggembala selesai, pas mau minta si anaknya itu mau dinikahi, nggak tahu yang mana yang mau dikasih. Karena kakaknya itu si Lea, adeknya Rahel, tapi yang disukai si Rahel, kata si Laban, waduh nggak bisa. Kamu kalau mau nikahin adeknya, kakaknya belum nikah, jadi nggak boleh. Terus nikahi dulu kakaknya. Alah, orang sukanya sama Rahel, suruh nikahin kakaknya. Karena itulah yang dulu dilakukan. Jadi nggak boleh ngarunghal. Ngarunghal itu nggak boleh. Ngarunghal apa namanya lah? Iya, ngalengkah ya. Akhirnya nikahlah sama kakaknya si Rahel. Nah,
Kan masih bahasanya masih apa Pak? Penasaran kan si Rahel. Ih aing mah hayang ka si Rahel kunon kakana nu dibikeun. Udah nikahlah sama kakaknya. Ngomong lagi, wahai paman, boleh nggak saya pengen si Rahel? Boleh, ngembala lagi sono. Ngangon lagi. Ngangon kambing lagi sampai selesai lagi baru nikah dengan si Rahel. Nah, Pak, ini keluarga ini. Yang paling dicintai, yang dicintai yang pertama kali si Rahel, tapi kan nikahin kakaknya. Tapi dua-duanya sudah jadi istri. Kalau sekarang boleh nggak pertanyaannya? Kakaknya dinikahi, adiknya dinikahi, boleh nggak? Nggak boleh kalau sekarang. Waduh, kalau boleh enak bener ya. Nggak boleh. Kecuali salah satunya ya meninggal. Baru turun ranjang boleh atau naik ranjang boleh. Nah, dua tuh istrinya kakak ade dinikahi. Yang paling disukai si Rahel, yang hamil lagi siapa? Si Lea kakaknya. Si Rahel kan begini lama-lama. Pan, iya mah, nu boga anak kakak deui. Akhirnya apa Pak? Si Rahel itu punya budak satu. Disuruhlah kasarnya dinikahi sama Nabi Yakub. Dikasih, kalau dulu zaman dulu itu budak itu harta Pak. Jadi kalau budak itu dinikahi atau dikawin sama majikan, nanti anaknya ini anaknya majikannya. Kalau nih budaknya si Rahel ini nikah sama si Nabi Yakub, punya anak, nanti anaknya budak ini nanti anaknya si Rahel gitu. Nah, paham ya? Jadi miliknya si Rahel kasihin, karena si Rahel nggak punya anak, kasihlah budak. Kata tetehnya si Rahel, mainnya begini amat gitu kan. Akhirnya apa? Saya juga punya budak, kasih budak si Lea. Jadi sama-sama ngasih budak ke suaminya, akhirnya 4 rahim. Dari 4 rahim tersebut, ya muncullah 13 anak. 12 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Tapi si Rahel, yang benar-benar dari dia cuma 2 ya, yang paling disukai itu cuma 2 anak. Siapa dia? Pertama Yusuf, adiknya Yusuf, Bung Yamin. Nah, kalau ada Bung Yamin berarti adiknya Yusuf tuh. Nah, disitulah Pak. Jadi dari 12 anak itu, maka disebutnya adalah, kemudian disebutnya Bani Israel. Cucu-cucunya terus turun-temurun, maka kemudian mereka disebutnya Bani Israel ke bawahnya. Nah, disinilah kata Allah disebutkan, ya Bani Israel, wahai anak cucunya Nabi Yakub. Apa itu? Kalau dipanggil, hei gitu kan Bani Israel, ada apa gitu kan? Kata Allah, uzkuru, ingatlah oleh kalian nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Memangnya nikmat apa saja yang dimaksud di situ? Banyak Pak. Bani Israel itu dia diberikan nikmat oleh Allah itu luar biasa banyak. Bahkan mukjizatnya Nabi Musa itu ditampakkan langsung kepada mereka, itu luar biasa. Pertama, yang paling besar nikmat tentunya ketika Bani Israel jadi budak berpuluh-puluh tahun, mungkin beratus-ratus tahun, generasi ke generasi barangkali. Kemudian dengan Nabi Musa mereka kemudian dibebaskan dari Firaun. Kok bisa itu Bani Israel kok adanya di mana? Di Firaun ya. Kan tadinya di Kanaan tuh, tadinya di Palestina. Kenapa kok ucuk-ucuk jadi di Mesir gitu kan? Nah, Firaun itu di Mesir. Tapi Bani Israel, Nabi Yakub itu di Kanaan, di Palestina. Nah, disitulah, karena ceritanya panjang nih Pak. Kalau diceritain nggak habis nih. Jadi dulu itu kemarau panjang, peceklik, gak ada makanan. Maka nih
keluarganya Nabi Yusuf kan dibuang sama saudaranya ke sumur kan, dijual ke Mesir, kemudian di situ ketemu sama Al-Aziz, Julaiha dan lain sebagainya, maka disitulah Nabi Yusuf kemudian jadi pejabat di Mesir. Maka ketika kemarau panjang peceklik, nah bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub ini beserta 11 saudaranya Nabi Yusuf nyari makanan dari Mesir, dari Kanaan kemana? Ke Mesir. Katanya di Mesir ada pembesar yang baik hati orang. Datanglah ke situ, kemudian minta bantuan makanan dan sebagainya. Nabi Yusuf tahu ini nih 11 orang ini teman bukan teman, kakak dan adik saya kan, Bung Yamin ada di situ. Wih, iya mah keluarga orang. Nah, akhirnya tahu, wah dia nyari makanan dikasih semua. Pas mau pulang keluar gerbang, ada sesuatu yang dimasukkan kemana? Kebawaannya Bung Yamin. Jadi Bung Yamin itu buntelannya dikasih sesuatu nih. Jadi seakan-akan pas digeledah di gerbang, dia seakan-akan bawa sesuatu, nyuri lah gitu katanya. Akhirnya di situ nggak boleh pulang. Bung Yamin taruh di sini karena dia mengambil sesuatu. Kan kakak-kakaknya yang 10 bingung. Aduh, bapak saya udah nangis mulu gara-gara Yusuf, nggak ketemu-ketemu. Ini adanya Yusuf lagi mau ditangkap lagi kan? Mereka bilang, wahai raja, bahasanya, kalau engkau mau menangkap, jangan menangkap adik kami deh. Kami ambil saja, kami biarkan dia bebas. Kasihan orang tua kami itu sudah tua, bahkan sudah tidak bisa melihat, dia buta karena nangis terus. Nah, akhirnya apa? Kata Nabi Yusuf, nih, bawakan baju nih. Baju, bawa sono kasihkan ke bapakmu. Nah, itulah Pak. Nah, jadi Nabi Yakub itu tahu itu baju Nabi Yusuf. Disitulah bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Akhirnya kemudian singkat kata mereka pindahlah ke Mesir, diboyong semua. Disitulah kenapa Bani Israel itu ada di Mesir sama Firaun gitu kan. Nah, beratus-ratus mungkin bergenerasi-generasi, kemudian mereka beranak pinak di Mesir. Nah, lalu terjadilah pembudakan dan sebagainya Bani Israel oleh Firaun. Firaun itu nama orang bukan? Bukan, dia itu raja. Kalau saya baca sih namanya siapa ya? Itu rajanya itu Raja Ramses apa-apa. Nah, cuman karena di Mesir itu raja itu disebutnya Firaun, maka ketelahnya itu Firaun ya. Firaun. Baik. Kata Allah, wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmatku yang diberikan kepada kalian. Pertama, salah satunya tadi, dibebaskan dari Firaun. Sehingga Firaun itu mereka ditumpas, dibunuh itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Laut Merah. Pas lari itu, nanti belum ketemu ayatnya. Nanti ketemu ya, dijelaskan di situ. Jadi Firaun pas ngejar, Nabi Musa bingung, ada Laut Merah di depan, kata Allah, pukulkan tongkatmu. Maka dipukulkan, terbelahlah menjadi 12 jalan. 12 jalan itu Bani Israel itulah. Ya, suku-sukunya itu 12 jalan dia jalan. Firaun kan bingung, kok bisa ini laut terbelah? Mereka ikut masuk, ternyata mati semua di situ. Nah, bebaslah mereka dari Firaun, maka itu adalah nikmat terbesar. Pelajarannya bagi kita Pak, membaca ayat ini, bahwa kita pun tidak jauh beda dengan Bani Israel kalau begitu. Andaikan kita ini Pak hidup masih di zaman tahun sebelum 1945, waduh, kalau saya cerita nenek-nenek saya itu yang dua, katanya waktu dulu zaman Belanda, zaman Nippon, saya nggak tahu Nippon aja nih, nenek saya bilangnya Nippon, yang melakcau orang pribumi, bagian pisangnya udah matang, diambil sama penjajah, yang dikasih ke tukang nanamnya siapa? Bonggolnya itu.
Jadi nenek saya itu kalau cerita, kalau punya beras dikit jadi banyak. Kenapa? Itu bonggol bonggol pisang dibacokin gitu, dicacak, dimasak gitu. Nah itu kan luar biasa. Tambah lagi baju-baju juga katanya pakai karung goni. Aduh, karung goni saya pernah lihat juga sih, yang pasar itu kan. Makanya nenek saya itu sampai meninggalnya itu baju bolong-bolong itu yang dipakai. Baju yang agak sedikit bagus tuh itu disimpan sampai meninggal. Saya pas lihat itunya apa? Lemarinya. Wah, ini banyak baju-baju bagus. Ternyata alasannya waktu meninggal, sebelum meninggal, kenapa Nek nggak mau pakai baju yang bagus? Sayang katanya, dulu mah boro-boro pakai baju ini sudah bagus katanya. Jadi kalau pakai yang ini sayang, makanya ditaruh aja. Sampai begitunya, Pak. Berarti apa? Saking susahnya hidup ketika zaman penjajahan. Bukan zaman dulunya, penjajahannya itu. Nah, kalau kita dijajah sama bangsa lain sehingga hidup kita tidak tenang, tidak tentram, tidak nyaman, tidak bebas, mungkin ibadah kita pun tidak akan bebas. Kita nggak jauh-jauh lah zaman dulu. Kita nengok di TV aja, nengok kita kan kalau langsung ke Palestina mah nggak bisa, Pak ya. Nengok di TV kayaknya tuh udah bangunan sudah rata semua. Ada kan video-video lagi sholat, tahu-tahu meledak gitu kan. Artinya hidup itu nggak nyaman. Kalau penjajahan begitu. Kalau dijajah hidup itu nggak nyaman. Nah, Bani Israel waktu itu ketika jadi budak, boro-boro istilahnya dia dapat makan enak, hidup tenang, bisa punya keluarga yang nyaman, boro-boro. Maka disitulah ketika mereka dibebaskan dari perbudakan, mereka bebas jadi manusia yang bebas, maka itu adalah nikmat terbesar yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, kalau kamu sudah mendapatkan nikmat besar itu, ingatlah, bersyukurlah kamu dengan nikmat-nikmat itu. Jadi diingatkan tuh dengan nikmat tadi. Nah, terus kata Allah apa? Wa aufu bi ahdi, fi bi ahdikum. Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku akan memenuhi janjiku kepadamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji yang mana? Banyak versinya, Pak ya. Kalau kita baca tafsir, ada janji Bani Israel itu kepada Allah. Kalau dikaitkan dengan ayat ini turun di Madinah, ya, yakni orang-orang Yahudi itu didakwahi mereka untuk masuk Islam. Nah, janji daripada orang-orang dulu itu, para nabi dan rasul, jadi kalau ada rasul baru datang membawa syariat baru, maka mereka siap masuk syariat tersebut dan mendukungnya. Jadi itu terus, dari Taurat nyambung ke Injil, Injil nyambung ke Al-Quran. Jadi andaikan Nabi Musa itu masih hidup di zaman Nabi Isa, niscaya Nabi Musa ikut Nabi Isa. Andaikan Nabi Musa, Nabi Isa itu bisa hidup di zaman Nabi Muhammad, maka mereka pun akan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dan itulah menjadi janji-janji Bani Israel salah satunya. Maka mereka ketika didakwahi, kata Allah bahasanya, kalau kalian mengikuti janji tersebut, kalian masuk agama Islam, ikut syariat Nabi SAW, maka Allah pun akan menepati janjinya. Apa itu janjinya, Pak? Akan dijauhkan dari apa? Dari neraka. Akan diampuni dosa-dosanya. Makanya disitulah kalau orang mu'alaf, enak, Pak. Jadi seumur-umur kita di luar Islam, noni lah ya. Kemudian pas sudah tua, kemudian dia dapat hidayah masuk Islam. Masuk Islam, sholat gencan bener, paeh deh. Nah, bagaimana tuh? Janji Allah kalau mereka masuk Islam, maka dosa-dosa masa lalunya sudah dihapus. Nah itu nanti kalau kita sudah masuk Quran surat yang keempat, ketiga ya, Ali Imran, nanti kita bahas banyak tentang peperangan. Ada panglima orang kafir itu
dia itu masuk Islam malam-malam, besoknya perang. Tadinya panglima musuh Islam, kemudian dia masuk Islam karena dia bertanya, kalau aku masuk Islam saat ini, apakah aku bisa masuk surga? Allah akan mengampuni dosa-dosaku? Maka itu adalah jaminan. Maka dia masuk Islam, pas pagi berdiri bukan di sebelah sana lagi, tapi barisan Islam. Perang, mati dia di situ, sholat gencan, tapi sudah masuk Islam. Nah, artinya apa? Dosa-dosa masa lalu sebelum dia Islam itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Bani Israel, ketika mereka Bani Israel itu yang mengaku dirinya Bani Israel di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dulu, ketika dia mau masuk Islam, maka dosa-dosa sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wa aufu bi ahdi ufikum bi ahdikum. Kalau engkau memenuhi janji kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku pun memenuhi janji kepada kalian. Wa iya ya farhabun, dan hendaklah kalian hanya takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pertama ya, dakwah daripada Bani Israel. Nah, kita kalau belajar ayat ini, bukan berarti kita ini mikirnya ke Bani Israel ya. Tapi ayat ini kita baca hari ini, maksudnya kita bisa mengambil pelajaran dari Bani Israel tadi. Bahwa ketika kita mendapatkan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh-jauh lah nikmat sehat, tuh kan? Kita sampai umur segini sehat, sakit paling berapa hari, sehat lagi. Kita kalau dihitung-hitung Pak, tahun 2025, 2024 kemarin deh, kalau dihitung-hitung, kira-kira 1 tahun itu banyak sehatnya, banyak sakitnya kan? Pasti jawabannya sama, banyak sehatnya. Karena kita mau baru dikasih 6 bulan sehat, baru dikasih sakit gigi 3 hari aja, wah udah mungsang-mangsing gitu itu. Apalagi kanker Pak ya. Apa itu kanker? Kantong kering. Kantong kering mungsang-mangsing juga tuh orang. Oke. Jadi kita ini kalau banyak diberi nikmat-nikmat oleh Allah, jangan lupa seakan-akan. Makanya diingatkan Bani Israel itu kepada kakek moyangnya. Siapa kakek moyangnya? Ya Nabi Yakub alaihissalam, kemudian juga Ishak, kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba Nabi Ibrahim siapa? Itu adalah Bapak Tauhid. Khalilullah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena ketaatannya. Karena dalam memegang tauhidnya luar biasa. Itu Nabi Ibrahim. Terus Nabi Yakub alaihissalam, dia pun adalah orang yang soleh. Ya, makanya dia disebutnya Israel. Isra artinya hamba, il artinya Allah. Jadi Israel hamba Allah, bahasa Arabnya Abdullah, seperti itu. Nah, dia itu orang yang soleh. Makanya ketika ada anak cucunya yang garisnya ke Nabi Yakub sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ada penyimpangan dari anak cucunya, diingatkanlah dengan kesolehan bapak-bapaknya. Hei Bani Israel, hei kamu orang Yahudi, kamu tuh cucunya orang yang soleh. Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Masa sih kamu ini dikasih nikmat bukannya bersyukur, malah takabur gitu kan? Takabur, malah kupur dan lain sebagainya. Kita sama nih Pak. Kita itu suka diingatkan. Hei anak soleh, orengan bapaknya soleh. Anak soleh, jangan begitu. Ingat bapakmu itu adalah seorang kiai, ustadz. Masa anaknya masih nyekek botol? Kan nggak mungkin. Atau botol apaan dulu gitu kan? Atau kecap, atau tenan naon. Nah, artinya diingatkan kepada bapaknya yang soleh tadi. Supaya apa? Ada rasa malu, ada rasa mengingat orang-orang dulu perjuangannya. Nah ya, seperti itu. Sama kita ini. Kita ini kalau diingatkan, kalian itu bangsa Indonesia yang dulu hanya dengan bambu runcing kamu itu bisa
memenangkan peperangan dengan Belanda, banyak lah. Supaya kita mengingat perjuangan orang-orang dulu. Jangan sampai setelah nikmatnya didapatkan, kita merdeka, tidak mau bersyukur. Paribut gonima. Perang na anggus, perang hentu, bapak nanu perang, anaknya rebutan gonima. Kita mah gitu. Ya. Sama bangsa Indonesia ini nih, sekarang Agustus ya. Yang perang siapa zaman dulu kan? Kita mah tinggal ngisi kemerdekaan, rebutan gonima, paribut. Nah, di sini kita diingatkan, kalau mendapatkan banyak nikmat, bukan kita takabur, bukan kita kufur nikmat, tapi harus bersyukur dengan cara apa? Laksanakan perintah-perintah Allah. Janji kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus takut kepada Allah dengan hal ini. Makanya Pak, kita juga harus takut nih. Nih sekarang kita dikasih sehat. Makanya kan orang Sunda mah bener kalau nanya, cager Pak, cager. Artinya cager apa Pak? Calon gering. Makanya ulang ngomong cager, sehat, sehat. Cager Pak, cager, cagernya cager. Kuari cager isukan gering. Cager calon gering ya. Nah, kita sama. Kita bisa sehat nih. Jangan enak-enakan sehat, mungkin besok-besok kita sakit. Makanya mumpung sehat, gunakanlah untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Oke, ayat selanjutnya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kalian wahai Bani Israel, wahai Yahudi gitu kan. Bima anzaltu, dengan apa yang aku turunkan kata Allah. Apa itu? Al-Qur'an. Karena ini turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi mengingatkan kepada Bani Israel tersebut supaya mereka mau menerima syariat Islam. Nah, kenapa syariat Islam itu pegangan hidupnya Al-Quran, dan Al-Quran itu musaddiqal lima bainakum atau musaddiqal lima ma'akum. Al-Quran itu membenarkan terhadap apa yang ada di tangan-tangan mereka itu. Apa itu? Taurat. Jadi Al-Quran membenarkan Taurat, Al-Quran membenarkan Injil. Kenapa kok bisa membenarkan? Karena memang itu semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para nabi dan rasul, ada berapa kemarin masih ingat? 124.000. Nah, itu harus ingat tuh. Tapi nggak usah diapalin nama-namanya, 124.000 ya. 25 nabi dan rasul aja nggak hafal-hafal Pak ya. Nah, jadi 124.000 nabi dan rasul, atau yang rasulnya saja 315, itu semuanya ya ajarannya adalah sama. Yakni apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ajaran katanya datangnya dari nabi atau dari rasul, tapi kau menyekutukan Allah, itu bukan ajaran dari para nabi dan rasul. Karena semua para nabi dan rasul ajarannya satu, hanya perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga apa? Ketika diturunkan Al-Quran, Al-Quran membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Nah, makanya orang-orang yang hidup di zaman itu, termasuk Bani Israel yang mengaku, maka mereka wajib untuk mengikuti syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin bih, menjadi orang pertama-tama yang mengkafiri Al-Quran. Kenapa mereka itu disebut orang yang pertama kali mengkafiri Al-Quran? Karena mereka lah
yang pertama-pertama mendapatkan ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tahu kebenaran tentang agama Allah melalui Taurat, melalui Injil. Jadi pas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, hijrah dari Mekah ke Madinah, kalau di Mekah itu nggak ada orang Yahudi itu nggak ada dulu, ya, atau orang munafik pun nggak ada di Mekah. Kalau benci sama Nabi, diperlihatkan benci. Kayak Abu Jahal benci, memperlihatkan. Pamannya Nabi sendiri, ya, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib alias Abu Lahab benci kepada ponakannya sendiri, ditampakkan kebenciannya. Jadi nggak munafik, nggak begini. Kalau di depan, tapi di belakang, awas ya kuai. Nggak begitu. Dulu itu kalau benci ke Nabi, benar-benar ditampakkan. Bahkan mereka kalau disebut kafir, bangga Pak. Abu Jahal kalau disebut kafir, bangga dia. Kalau sekarang kita nggak boleh nyebut kafir. Abu Jahal itu kalau disebut kafir, wah bangga. Sampai-sampai mau mati saja, disuruh masuk Islam, nyengir tuh Abu Jahal. Hidupku jadi musuh Muhammad, mati pun aku jadi musuh Muhammad. Bangga dia jadi kafir. Jadi kalau disebutkan bahasa yang lebih halus dari kafir, dia nggak mau. Saya ini kafir sama Islam gitu kan, nggak mau saya. Nah, pas di Yasrib, ternyata di sana ada kaum Hajrat, kaum Aus, Unaiko, Nadir, Nazar, ya, Nadir, terus Quraizo, Nazir, Nazar, Nadir, atau Unaiko, itu orang Yahudi. Nah, yang suka cerita-cerita tentang para nabi dan rasul, habis. Itu adalah orang Yahudi. Jadi disebutkan nih bahwa nanti akan datang seorang nabi dan rasul yang dengannya kami akan berperang, akan mengalahkan musuh-musuh kami. Pas keluar nabi siapa Pak? Dari bangsa Arab, maka mereka nggak mau menerima. Nah, sebetulnya mereka itu tahu tentang kebenaran kenabian Nabi itu, mereka tahu. Nah, tapi karena yang dia inginkan bukan muncul dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab, dari keturunan siapa? Nabi Ismail alaihissalam, maka mereka tidak menerima. Nah, disitulah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tidak mau menerima, mereka menjadi orang yang pertama menentang Al-Quran. Karena mereka sudah tahu kebenaran dari Taurat, dari Injil, dan seterusnya. Nah, sedikit lagi sebelum ditutup. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan janganlah kamu tukar tuh ayat-ayatku kata Allah dengan harga yang sangat rendah, qalil, murah. Nah, dan hendaklah kamu takut kepadaku atau bertakwa kepadaku. Maksud di sini Pak, bukan jualan Quran. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayat kami dengan harga yang murah. Sabar aja Pak, ayat tabandolna 12.000 saya. Nah, murah bener ini Al-Quran 12.000, jadul. Bukan, wah ini menentang ayat ini nih, nggak boleh jual ayat-ayat dengan harga yang murah. Berarti jualnya yang mahal. Nah, berapa? 2 juta, 10 juta boleh. Ini ayatnya ada. Bukan. Ayat ini berkaitan dengan orang Yahudi, tahu kebenaran, tapi kalau disampaikan kebenaran itu kepada teman-temannya orang-orang Yahudinya, rahib-rahib ini akan ditinggalkan oleh kaumnya. Maka mereka tutupi kebenaran tentang syariat tersebut, sehingga mereka bahasanya, jangan kau jual tuh kebenaran ayat-ayat Allah dengan ditutupi oleh kalian, karena takutnya kalian tidak mendapatkan kedudukan di kalangan masyarakat. Ada ustadz, kiai, mohon maaf dari ayat ini, takut nggak diundang lagi. Kalau menyampaikan kebenaran, wah nggak diundang saya. Mendingan saya diem aja lah. Bagus. Wah ustadz itu mah bagus. Undang lagi. Padahal itu tidak sesuai dengan syariat. Nah, kita nanti insya Allah kita bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Karena nanti ke depannya Bani Israel semua. Banyak bener ya. Nah, jadi pelajarannya banyak yang bisa kita dapatkan kelak ya.
Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, mari ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini bermanfaat. Mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.